Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya, saya sudah membahas tentang menu toko yang ada di dashboardnya TikTok Shop Seller Center. Nggak terasa ya, udah hampir separuh dari semua menu yang ada di TikTok Shop Seller Center saya bahas. Buat kamu yang belum nonton episode-episode sebelumnya, kamu bisa cek di profil YouTube saya, karena saya membuat video ini secara berseri, supaya kamu bisa belajar step by step dan secara menyeluruh, supaya kamu lebih gampang lagi dalam mengelola akun TikTok Shop kamu. Kamu juga bisa cek link video yang ada di pojok kanan atas untuk melihat episode sebelumnya. Di episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang menu yang ada di dashboardnya TikTok Shop Seller Center. Sebelum itu, halo, nama saya Rohmat Parwadi. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Share juga video ini ke semua teman-teman kamu yang sekiranya membutuhkan informasi tentang TikTok Shop. Kalau sudah, mari kita mulai episode kali ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang menu keuangan yang ada di dashboardnya TikTok Shop Seller Center. Jadi menu ini tuh sebenarnya sangat penting ya buat kita ya. Pasti teman-teman juga udah pada paham lah ya bagaimana caranya pengelolaan di menu keuangan ini. Apalagi kalau teman-teman sudah biasa main di marketplace gitu ya, ini pasti nggak asing. Tapi nggak apa-apa, akan kita bahas karena memang ini serial yang memang khusus ya, saya buat videonya untuk membahas satu persatu menu-menu yang ada di TikTok Shop Seller Center. Oke, yang pertama ada penarikan uang, yang kedua ada riwayat penyelesaian, dan yang terakhir ada pusat invoice. Kalau kita klik di penarikan keuangan, maka kita akan diarahkan ke dashboardnya TikTok, di mana saldo kita akan ditampilkan di sini teman-teman. Nah, yang pertama itu teman-teman harus tahu bahwa penarikan uang di TikTok itu hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu hari. Jadi sehari itu hanya bisa narik uang satu kali. Misal kalau hari ini udah narik uang sekali, maka di hari ini juga teman-teman nggak bisa narik lagi. Di sini ada riwayat penyelesaian ya, artinya di sini ada perincian teman-teman. Ini perincian pembayaran dari TikTok ke kita. Jadi produk-produk yang kita jual itu nanti dikasih rinciannya seperti ini. Ya, jadi kita bisa ngecek, oh iya ini ada potongan untuk apa, untuk diskon, untuk apa gitu ya. Jadi ini adalah uang bersih kita, teman-teman. Di sini juga bisa teman-teman cek rinciannya ya. Ada biaya program, ongkir, ada biaya komisi, ada biaya yang lain-lain. Ini bisa teman-teman cek satu persatu ya. Terus kita juga bisa unduh laporan ini untuk jadi laporan bulanan kita ya, atau laporan penjualan kita ya. Banyak yang bertanya seperti ini teman-teman, Bang, aku udah jualan kemarin tapi kok uangnya belum masuk ke sini gitu. Terus uangnya kalau udah masuk kok nggak bisa ditarik gitu ya. Nah teman-teman harus tahu bahwa di sini ada dua ya, ada dua jenis uang ya. Artinya ini nominal tersedia sama yang akan diselesaikan. Nah kalau uangnya masih di dalam sini yang akan diselesaikan ini, teman-teman belum bisa narik karena ini akan diselesaikan. Ini artinya masih dalam proses penyelesaian TikTok sama pembeli teman-teman. Jika uangnya udah masuk ke sini, itu beberapa hari kemudian akan masuk ke nominal tersedia. Nah nominal tersedia ini adalah uang yang sudah bisa kita tarik. Jadi kita harus paham ya bahwa misal kita jualan barang sekarang ya, hari ini ya. Nah terus barangnya itu datangnya 4 hari. Nah 4 hari itu kan barang baru sampai ke tempat pembeli. Nah pembeli melakukan pembayaran misal pakai sistem COD gitu ya, itu uangnya nggak langsung masuk ke sini teman-teman. Jadi uangnya itu akan masuk ke TikTok dulu. Nah nanti tergantung dari teman-teman itu tokonya sudah memenuhi persyaratan untuk penarikan uang cepat atau belum. Karena di TikTok itu ada dua ya, ada penjual baru, ada penjual yang memang sudah memenuhi standar untuk penarikan cepat. Nah ini nanti aku juga akan bahas. Kalau untuk penjual baru itu biasanya lebih lama untuk cair uangnya teman-teman. Tapi kalau kita udah lama main di TikTok Shop, itu kalau kita udah memenuhi syarat ya, itu penarikannya bisa lebih cepat. Nah teman-teman bisa cek di pusat kesehatan, terus masuk ke pusat pelanggaran teman-teman. Nah paling pojok kanan bawah ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada periode penyelesaian pembayaran cepat. Kalau teman-teman udah memenuhi syarat ini, itu biasanya penyelesaian uang yang dari TikTok ke kita itu lebih cepat, teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih dalam kategori penjual baru, itu biasanya lebih lama. Jadi teman-teman nggak perlu bingung untuk masalah penarikan uang. Uangnya aman dan pasti masuk teman-teman. Kecuali jika ada kendala di pembayaran COD atau pembayaran gagal gitu ya. Nanti uangnya nggak masuk ke sini, tapi akan masuk ke laporan bahwa COD gagal ataupun pembeli nggak ada di rumah. Bahkan pembeli yang nggak mau terima produk dari kita, itu juga nanti ada laporannya di produk. Tapi kalau untuk di
bagan penarikan uang ini yang harus kita perhatikan hanya dua ini aja ya. Kolom awal ini adalah nominal tersedia, ini nominal yang sudah bisa kita tarik uangnya langsung ya, ini bisa kita tarik langsung. Nah prosesnya paling lama 1 kali 24 jam, saya belum pernah narik itu sampai 2 hari, belum pernah. Jadi sekarang narik itu biasanya langsung masuk ya. Yang membedakan penarikan lama atau enggak itu biasanya dari jumlahnya teman-teman. Kalau misal kita narik di jumlah 30 juta ke atas biasanya itu sampai 1 hari ya. Tapi kalau di bawah 20 juta sih langsung masuk ya. Nah, tapi nggak tahu juga kepastiannya seperti apa. Tapi intinya dari TikTok sudah memberikan waktu. Intinya penarikan itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam. Prosesnya seperti itu ya. Jadi ini nggak perlu bingung lagi ya. Nominal tersedia sama yang akan diselesaikan. Kalau uangnya masih ada di sini ya, masih yang di kolom akan diselesaikan, ini belum bisa ditarik. Nah, kita tinggal tunggu aja statusnya berubah ke nominal yang tersedia ya. Kalau udah di sini baru kita bisa tarik uang teman-teman. Dan di sini juga ada riwayatnya ya. Ini sangat lengkap ya. Ada riwayat ya, ada penarikan uang, ada penghasilan. Ini semuanya lengkap di TikTok ya. Jadi kamu bisa unduh atau bisa lihat perinciannya seperti apa. Yang kedua ada riwayat penyelesaian. Ini sama ya, sebenarnya kayak yang tadi tuh. Jadi riwayat penyelesaian dari produk-produk yang kita jual. Misal udah dibayar sama pelanggan, terus udah dipotong-potong sama TikTok ya. Misal kayak biaya layanan, terus biaya afiliator gitu ya. Nah, itu semuanya nanti ada di sini. Kita tinggal lihat perincian aja nih teman-teman ya. Lihat perincian satu persatu dilihat. Yang penting settingan promo kita bener di sini, itu nggak ada masalah teman-teman. Biasanya kalau kita salah setting promosi gitu ya, atau kita salah ketik promosi yang harganya 50.000, tahu-tahu kita salah nyeting promosinya jadi 5.000 gitu ya. Nanti biasanya akan muncul di sini ya. Jadi jangan sampai salah nyeting promosi supaya apa? Supaya di sininya aman teman-teman. Jadi teman-teman nggak boncos gitu ya. Kalau teman-teman salah setting promosi, wah udah pasti ya kacau ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sangat simpel sekali, teman-teman bisa cek satu persatu, bisa dipelajari sendiri di rumah ya. Nah yang terakhir ada pusat invoice. Biasanya pusat invoice ini yang berhubungan dengan faktur pajak ya. Nah karena di sini aku nggak bisa bahas tentang masalah faktur ini, maka ini aku skip aja ya, karena juga jarang sekali kita membahas tentang pusat invoice ini. Yang paling sering kita tanyain adalah penarikan uang dan riwayat penyelesaian. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan singkat dari saya bisa kamu pahami dan bisa membantu kamu yang baru mau memulai bisnisnya lewat TikTok Shop. Klik jempol ke atas jika kamu suka dengan video ini, klik jempol ke bawah jika kamu kurang suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton, salam cuan, sampai jumpa di episode berikutnya.